Halo semuanya, balik lagi bersama saya Oscar Cahyadi Wijaya Ali dari Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong dengan nomor induk mahasiswa 1919088 kelas 3 PHP 57. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sejarah dan cara pembuatan masakan yang satu ini, yaitu bakpia. Nah, bakpia adalah salah satu kudapan semi basah yang populer di Indonesia. Bakpia merupakan hasil alkulturasi dari budaya Tionghoa. Inilah kisah sejarah kue bakpia, simbol persatuan antar etnis. Bakpia ini berbentuk bulat dengan rasa manis yang khas. Di Yogyakarta dan sekitarnya, bakpia ini dijadikan sebagai oleh-oleh. Bakpia berisi campuran kacang hijau, giling, dan gula yang kemudian dibungkus kulit dari tepung terigu, margarin, air gula, dan minyak nabati. Setelah itu bakpia dipanggang hingga matang. Bakpia sebenarnya berasal dari negeri Tiongkok. Di sana kue ini bernama Tau Luk Pia, yang artinya adalah kue atau pia, kacang hijau. Istilah bakpia ini sendiri adalah berasal dari bahasa Tionghoa, yaitu kata bak yang berarti daging dan pia yang berarti kue, yang secara harfiah roti berisikan daging. Di negeri asalnya, bakpia memiliki ukuran yang lebih besar daripada bakpia patuk serta berisikan daging yang diolah. Sementara bakpia patuk berisi bumbu yang terbuat dari kacang hijau. Nah, mengapa bakpia sendiri ini bisa sampai ke Indonesia? Jadi, para pedagang Tionghoa ini membangun pemukiman di wilayah Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta. Pengaruh kuliner Tionghoa turut mempengaruhi kuliner yang ada di Yogyakarta juga. Hasil alkulturasi ini merupakan simbol toleransi antar warga. Kampung Patuk merupakan daerah di Yogyakarta yang dikenal sebagai perkampungan bakpia. Terdapat banyak industri pembuatan bakpia di daerah tersebut, mulai dari skala rumah tangga hingga industri besar. Bakpia Patuk adalah produk khas yang terkenal kelezatannya. Sekarang isi dari bakpia tak hanya kacang hijau, tapi ada berbagai varian lainnya seperti ungu, coklat, keju, dan lain-lain, kacang merah, selai nanas, dan lain-lain. Inovasi juga dilakukan dalam varian bentuk bakpia. Selain bulat, ada juga yang berbentuk seperti stick dan persegi. Bakpia berbentuk bulat juga terdiri dari berbagai macam diameter. Nah, umumnya bakpia lebih identik di daerah Yogyakarta. Namun di Balikpapan juga ada, yaitu bakpia khas Balikpapan. Berbeda dengan bakpia patuk yang biasanya kecil-kecil, bakpia Balikpapan memiliki ukuran lebih besar. Bakpia Balikpapan memiliki tekstur serenyah kue kering. Nah, bakpia Balikpapan ini juga didominasi oleh rasa asin dan gurih. Rasa manis akan kalian dapatkan ketika kalian menggigit bagian dalam bakpianya. Bakpia khas Balikpapan terdiri dari berbagai macam varian rasa, yaitu ada coklat, keju, dan kacang hijau. Tekstur inilah yang membedakan bakpia Balikpapan dengan bakpia-bakpia lainnya. Nah, apabila Anda ingin mendapatkan atau memilih bakpia Balikpapan ini sendiri, Anda bisa mendapatkan atau memperolehnya di depot yang sangat terkenal di Jalan Ahmad Yani. Jarak dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan yaitu 9,6 km atau 18 menit menggunakan transportasi darat melalui Jalan Marsma R. Iswah Yudi. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama dari bahan kulit. Bahan kulit terdiri dari 250 gram tepung terigu segitiga, 2 sendok makan gula pasir, 30 gram margarin, 125 ml air hangat, setengah sendok makan ragi instan, dan setengah sendok teh garam. Kemudian dari bahan isi terdiri dari 90 gram terigu sangrai, 30 gram coklat bubuk, atau apabila kalian ingin mengganti rasa lain juga boleh, 25 gram susu bubuk, 125 gram gula halus, 50 gram margarin, dan yang terakhir adalah 5 ml susu full cream dingin. Oke, cara pembuatannya. Langkah pertama yaitu campurkan semua bahan isi kecuali margarin dan susu cair. Masukkan margarin, aduk merata menggunakan tangan saja. Tambahkan susu cair sedikit demi sedikit sampai teksturnya sudah mulai memadat. Ukur masing-masing 17 gram atau 20 gram.
kurang lebih menjadi 20 bagian, bentuk bulat dan pipih. Cara yang kedua yaitu campurkan semua bahan kecuali air, garam, dan margarin. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni. Jika sudah setengah kali, tambahkan margarin dan garam. Uleni hingga benar-benar kalis dan tutup lalu diamkan selama 1 jam. Nah, yang ketiga, jika adonan sudah mulai mengembang, bagi menjadi 20 bagian dan bentuk bulat-bulat. Kemudian diamkan selama 10 menit. Yang keempat, pipihkan adonan kulit dengan rolling pin dan isi dengan isian, bisa coklat atau apa yang kalian masukkan tadi. Tutup sampai rapat dan cubit-cubit bagian bawahnya. Taruh di atas loyang jika sudah diolesi margarin. Nah, ini penting. Kenapa loyang tersebut harus diolesi margarin? Agar si bahan-bahan tadi tidak menempel di loyang tersebut. Nah, kemudian panggang selama 45 menit sesuai dengan oven masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah ketika bakpia sudah dipanggang selama 45 menit, bakpia sudah bisa disajikan atau bisa dimakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah bakpia, bahan-bahan serta cara pembuatannya. Sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat.